taking me home. What they really do Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Elia Agustina 26. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan bosan-bosan lihat aku. Nah, kali ini aku mau sharing sama kalian salah satu TKW yang udah ya lama lah, pasti udah banyak yang kenal sih, dan udah banyak yang tahu dengan apa namanya, kayak bisa dibilang tuh prestasi dia di sini gitu. Kalau nggak semua TKW itu yang kelihatan seksi, yang kelihatan apa namanya, dia pergaulan bebas, tapi tuh dia tuh nggak bisa berprestasi gitu. Nggak semua TKW kayak gitu teman-teman. Nah, aku liatin salah satu TKW yang apa ya, yang berprestasi di bidangnya, karena memang dia memang seksi. Pertama seksi, cantik, cuman emang udah lama di sini. Bukan bilangnya udah terlalu lama ya, udah lama di sini. Jadi kayak apa namanya, gaya hidupnya, apanya, berpakaian apa, semua itu emang udah kayak mengikuti orang luar gitu. Tapi aku salut banget sama dia. Jangan pernah kita mandang orang tuh dari background luarnya, maksudnya dari covernya aja. Kita harus lihat dalamnya dia kayak apa, terus kita harus kenalin dia kayak apa. Jangan sekali kita lihat orang terus kita nilai, oh ini orang kayak gini, ini orang nggak bener gitu. Nggak bisa teman-teman kita nilai orang kayak gitu. Nah, ini aku liatin ya, ini salah satunya. Ini termasuk bisa dibilang idola aku. Terus apa namanya, bisa dibilang juga aku juga dia tuh menginspirasi aku, karena nasib kami sama sebagai single parent, seorang janda gitu, dan punya anak, dan kami bisa menyukupi. Aku terinspirasi dengan beliau karena apa ya, dia tuh sangat memperjuangkan TKW yang berbakat gitu. Kalau di Indonesia kita kadang punya bakat, tapi kita nggak ada dana, nggak ada buat apa namanya, ya duit lah intinya gitu ya. Dan di sini dia tuh kayak membuka jalan untuk yang mempunyai bakat nyanyi, kayak punya bakat lenggok, apa namanya itu, kayak modeling, terus fotografi, terus kayak ya sejenis itulah. Nah, dia tuh kayak yang menyelenggarakan, memprasaranai lah gitu maksudnya ya. Nah, dia ini orangnya, dan apa namanya, dengan kadang dia dapat cacian makian dengan penampilan yang kayak gitu, dengan dia yang apa namanya, mengadakan acara yang kayak seksi lah apalah gitu. Kadang kan cibiran orang, omongan orang itu malah banyak yang gak enaknya, padahal dia itu membantu di sini. Apa namanya, intinya dia di sini tuh cuma membantu untuk para TKW. Dia juga TKW juga, untuk para TKW yang berbakat gitu, dan menyalurkan bakatnya yang nggak tersalurkan gitu. Dan dia juga TKW juga teman-teman di sini. Nah, siapa yang nggak kenal, namanya Sandra Love. Aku liatin nih Facebooknya, Sandra Love. Aku janji insya Allah hari Minggu kalau aku libur, aku udah buat janji sama dia, udah buat appointment sama dia, tinggal nonton waktunya aja, nanti kita pasti ketemu gitu. Dan aku perlu banget, dan aku tertarik banget berbincang-bincang sama dia gitu. Dan kisah dia kayak apa sampai sekarang dia udah menjadi orang gitu, maksudnya udah terkenal di sini, terus dia bisa menyelenggarakan event-event besar walaupun dia seorang TKW gitu. Namanya Sandra Love. Dia modeling organizer of Sandra Love Fashion. Itu punya dia sendiri, dan nama dia sendiri. Dia punya apa namanya, punya kayak sanggar gitu di sini, tapi sanggar untuk para TKW gitu. Nah, dia domestic helper sama kayak kita juga tuh, bisa diliatin, bisa di follow Facebooknya juga, dia ada Instagram juga. Nah, dia tinggal di Hong Kong. Nah, aku liatin temen-temen, ini kan kayak anak-anaknya kayak gini tuh, nih tuh kayak gitu. Jadi dia punya kayak, nah, piala-piala juga ada banyak piala juga yang dikasihkan ke TKW, walaupun cuma piala sih, tapi kan bukan pialanya yang dinilai, tapi prestasi kita nih dinilai di sini. Karena prestasi itu nggak bisa dinilai sama uang teman-teman. Dengan kita berlenggak-lenggok, terus nyanyi, terus main musik di depan orang banyak, itu udah termasuk prestasi banget gitu. Nggak semua orang bisa ngelakuin itu gitu. Nggak semua orang berani gitu, dan nggak semua orang mengeksplor diri dia sendiri di depan orang banyak gitu. Apalagi kita kan cuma seorang TKW gitu.
Nah aku liatin tuh kayak gitu tuh. Jadi kadang dia ngadain event-event tuh kayak gini, udah kayak berkelas banget teman-teman, udah kayak si contohnya kayak Ivan Gunawan, anak Avanti gitu. Ini modelnya dia, terus ini dia tuh, udah kayak berkelas banget teman-teman. Liatin ya, liatin lagi. Nah ini kayak gini model-modelnya dia, padahal ini semua TKW loh teman-teman, tapi mereka bisa berprestasi dan mereka bisa gitu, nggak cuman para modeling atau artis-artis gitu, mereka juga bisa kayak gini di negara orang lagi, jangan salah loh, bukan di Indonesia, di negara orang loh. Jadi ini termasuk kalau buat aku prestasi yang sangat besar banget, dan hasil karya para TKW tuh aku lihat udah kayak finalis Indonesia. Finalis Indonesia teman-teman, aku liatin ini semua itu otaknya dia tahu teman-teman, otaknya semua tuh Sandra Love tuh, otaknya tuh semua dia tuh, liatin tuh anak-anaknya dia ada di tengah, aku liatin tuh dia ada di tengah, lihat otaknya dia tuh, hanya seorang TKW bisa kayak gini, bayangin. Tapi dia untuk menjadi dia yang seperti ini itu nggak mudah dan nggak gampang, dia harus kadang itu menerima kayak celaan, cacian, karena memang penampilan dia seksi itu emang karena itu kebutuhan, emang itu karena dia kerja kan gitu ya. Padahal dia itu kan membantu para TKW untuk yang menyalurkan bakat tadi seperti aku bilang, tapi nggak semua orang berpikiran sama, dan kita nggak bisa menyuruh orang berpikiran seperti kita gitu. Jadi memang semua tuh dia sering dia buat di status, semua tuh butuh perjuangan. Aku di sini nggak pernah ambil untung, dia sering bilang gitu. Aku cuma bantu teman-teman punya bakat, karena aku tuh bisa memprasaranai, maka dia menyelenggarakan ajang-ajang kayak gini, ajang lah kayak misalnya ya kayak kadang ajang busana muslim, terus ajang fotogenik, terus ajang kayak untuk yang maaf ya TB atau lesbi, dia juga ngadain loh, ada loh, dari busana seksi sampai busana muslim dia nyelenggarain ajang kayak gitu. Jadi dia itu ngerangkul semua gitu. Dan terus kayak ajang semule, dia juga udah pernah ngadain ajang semule, terus apa tuh ya, muka terjelek kayak gitu, terus kadang TikTok dia suka gitu buat teman-teman. Itu semua untuk have fun aja gitu, dia suka tapi dia bisa, dia seorang TKW sama babu kayak kita, tinggal juga di majikan sama, tapi dia bisa seperti itu sangat mesti acungi jempol banget. Dia bisa memprasaran kayak gitu, kayak dia bisa nyewa tempat, terus dia bisa kayak ambil kayak band-band lokal, penyanyi lokal, nanti dia tarik ke ajang dia biar nambah rame. Itu udah jempol banget gitu, bukan 1, 2, 4 jempol buat Mbak Sandra. Dia sering, aku lah manggil dia Mbak Sandra, tapi dia sering dipanggil kayak madam kita, pamen gitu. Dia banyak sering buat status. Nah ini kayak gini tuh, kayak gini dia emang seksi teman-teman, tapi dia keseksiannya dia tuh keseksiannya dia itu bukan hanya untuk dilihat orang, tapi keseksiannya dia dan otak pintarnya dia itu untuk membantu teman-teman. Maksudnya ya aku bilangnya membantu sih, entah kalau temen ngomongnya aku terlalu ada yang nggak setuju ya nggak tahu, karena kan kita berpikiran beda-beda gitu. Maksudnya dia untuk menyalurkan bakat para teman-teman. Ini dia baru merencanakan mau membuat fashion show busana muslim, dan kemarinnya dia itu udah pernah buat semule teman-teman. Yang menang itu pakai jilbab loh, suaranya cakep banget, TKW juga. Nah jadi pemikiran orang beda-beda. Jadi TKW itu bukan sembarang TKW. Jadi maksudnya kita jadi TKW itu jangan berpikiran, orang berpikiran TKW itu ekonomi di bawah rata-rata, terus bodoh, terus nggak tahu apa-apa, nggak bisa kerja, nggak berpendidikan, jadi TKW, jadi babu di luar negeri. Oh nggak kayak gitu, jangan salah. Kami jadi TKW juga di sini kami bisa berkarya juga, kami bisa belajar juga. Ada yang kuliah, ada yang nulisin kejar paket yang belum lulus SMA atau SMP. Dan kayak gini nih Mbak Sandra tadi, dia mengadakan ajang-ajang kayak
fotografi, terus modeling, terus nyanyi, terus kayak busana muslim, busana seksi. Dia bisa ngadain dengan dia sebagai TKW, tapi dia mempunyai dana, entah dia dapat sponsor dari mana nggak tahu ya. Itu dulu prosesnya dia untuk menjadi seperti ini, karena emang mungkin ini bakatnya dia gitulah. Hanya seorang TKW bisa mengadakan ajang kayak gitu dengan menyewa tempat. Itu patut dihargai banget teman-teman. Dan ya maksudnya nggak nyangka banget gitu. Mungkin nggak ada yang nyangka TKW bisa kayak gini gitu. Jadi jangan pernah berpikiran kalau TKW itu cuman bergaya di foto, cuman bisa ngambur-ngamburin duit di sini, terus AQ-nya di bawah gitu, AQ jongkok gitu, dan kita di sini jadi babu tuh kayaknya rendah banget. Oh jangan salah, nggak kayak gitu. Setiap aku sering mengatakan nggak kayak gitu. Kita jadi TKW juga bisa belajar, bisa berkarya, bisa belajar bahasa. Bayangkan kita belajar 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina. Bisa belajar bahasa, terus kita di sini bisa kuliah, terus bisa kayak mengadakan ajang kayak gini. Nah jadi aku janji sama temen-temen, aku pasti interview dia. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tunggu aja video aku interview dia. Maksudnya dari awal dia masuk Hong Kong, terus dia dari awal dia terjun ke dunianya dia ini kayak fotografi, modeling gini, dan dia sampai bisa mengadakan acara, dan dia sampai punya kayak sanggar sendiri modeling dengan nama dia sendiri gitu ya. Itu bagaimana prosesnya. Aku janji bakal ketemu dia, terus biar sharing ke teman-teman aja, sharing ke semua orang, dan apalagi yang ada di Indonesia. Jadi bisa merubah pikiran kalian kalau kami itu sebagai TKW di sini juga belajar juga. Kami di sini nggak cuman ngosek sih gitu, nggak cuman pamer-pamer baju mahal, pamer-pamer seksi. Kami juga di sini bisa berprestasi. Ya udah, ini dulu video dari aku, sharing-sharingan kita malam ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga semua finish kontrak dapat majikan baik. Kalau yang belum sabar, pasti nanti akhirnya dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet.